Kalau untuk hilang nggak bisa, tapi ngurangi gejala mungkin iya ya, dengan kita diet ya atau pengaturan. Jadi kalau diet itu namanya pengaturan makan artinya. Jadi makanya kenapa kok kita sebagai seorang ahli gizi itu biasanya mengatur diet itu artinya ngatur makan. Nah, pada kondisi itu kita harus ngatur makan. Bukan nggak makan sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast UAP TV bersama saya Anti Aisyah. Dan di sini saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini sudah ada Ibu Amali Richa Pratiwi, Sarjana Gizi Magister Gizi Dietitian. Gimana Ibu hari ini, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Oke, puasanya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Rika ini adalah salah satu dosen dari program studi S1 Gizi teman-teman. Dan pas banget karena kita akan membahas tentang penyakit dan juga yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, puasa gitu ya. Pas banget kita undang Ibu Rika ini sebagai narasumber teman-teman. Kita akan membahas tentang salah satu penyakit ini Bu, yang mungkin teman-teman juga nggak asing lagi, namanya itu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease, atau yang biasa juga orang Indonesia nih taunya asam lambung aja gitu ya Bu ya. Oke, mungkin bisa berkenalan dulu gitu Bu sama teman-teman yang ada di rumah. Ibu Rika ini berapa lama ngajar di UAP, terus juga awal karir Ibu Rika itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman. Ya, baik, terima kasih Mbak Anti. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum, saya Bu Rika. Kalau nama lengkapnya Amali Rika Pratiwi, biasa dipanggil sama mahasiswa itu biasanya Bu Rika, seperti itu. Saya dulu mengawali karir dari D3 Gizi, terus melanjutkan S1 Gizi, dan S2 serta pendidikan yang terakhir kemarin itu dietitian atau profesi dietitian ya. Itu baru kemarin ya, jadi saya baru pulang seperti itu. Terus ini sekarang mengabdi kembali ya ke UAP seperti itu. Oke, jadi Ibu Rika ini dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu ya Bu ya. Oke, jadi langsung aja kali ya Bu. Mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran banget sama pembahasan dan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rika. Jadi kita tanya Ibu Rika sekali lagi. Jadi GERD itu apa Ibu Rika? Silakan. Jadi GERD itu penyakit reflux dari asam lambungnya ya, seperti itu, karena memang ada gangguan di pencernaan di mana cairan asam lambung itu meningkat sampai dengan ke kerongkongan sehingga mengiritasi lapisan bagian dalam pencernaan kita seperti itu. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi GERD juga itu biasanya ada gejala-gejala khusus, biasanya rasa seperti terbakar di bagian nyeri ulu hati, terus ada mulut ya, rasa pahit di mulut seperti itu. Terus kadang memang biasanya ada mual, nyeri atau begah seperti itu di bagian kalau begah di bagian lambung ya atau perut, bagian seperti itu, terus nyeri dada, bahkan nanti juga ada yang sampai dengan bisa gangguan pernafasan biasanya. Oke, malah sampai bisa mengganggu pernafasan juga ya Bu, bukan cuma gangguan di perut aja, di lambung, tapi bisa menyebabkan sesak seperti itu ya, karena asam lambungnya yang meningkat ya, seperti itu. Oke. Jadi GERD itu sama dengan kurang lebih dengan asam lambung yang orang Indonesia tahu. Dan orang Indonesia tuh penyakit lambung pasti taunya MAH, terus betul, asam lambung gitu ya Bu. Ya, jadi mungkin teman-teman juga masih nggak tahu nih kayak gejalanya tuh perbedaannya apa antara asam lambung dan juga MAH gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman biar teman-teman makin tahu. Kalau yang MAH atau gastritis sebenarnya sama-sama produksi asam lambung, cairan asam lambungnya itu juga banyak ya, seperti itu. Tapi kalau yang GERD ini biasanya karena memang asam lambungnya yang masuk ke dalam kerongkongan seperti esofagus seperti itu. Jadi ada reflux itu yang mana menyebabkan memberikan efek yang panas seperti itu. Tapi kalau yang gastritis, MAH atau biasanya disebut dengan gastritis ya secara medisnya, itu biasanya memang karena asam lambungnya itu karena ada bakteri tertentu ya, pylori itu yang menyebabkan infeksi di bagian lambung sehingga menyebabkan ya teriritasi, terkikis terus dari asam lambungnya itu, dan ada bakteri itu sehingga menyebabkan biasanya nyeri seperti itu ya. Makanya hampir sama untuk ininya ya, seperti itu. Jadi memang hampir sama, bedanya itu kalau misal asam lambung agak merasa terbakar gitu ya Bu. Kalau misal MAH itu nyeri, lebih ke nyeri gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi mungkin
banyak orang yang ngerasa sakit perutnya tapi tidak bisa mendeskripsikannya sakitnya tuh yang kebakar Bagian kah apa, atau seperti nyeri apa, gitu ya Bu. Tapi pada kondisi khusus yang klinis biasanya karena ada nyeri ulu hati atau perasaan terbakar itu yang heartburn ya namanya, itu apa namanya sama mulut pahit itu biasanya udah mengarahnya udah langsung GERD seperti itu. Jadi karena memang reflux asam lambungnya seperti itu ya. Oke, jadi kita udah tahu GERD itu apa. Bahkan Ibu Rika juga udah berbagi bedanya antara GERD dan juga MAH. Sekarang kita bakal tanya lagi nih ke Ibu Rika, tuh apa aja yang menyebabkan orang terkena GERD gitu, kayak faktor risikonya gitu Bu. Ya, jadi ini Mbak Anti. Jadi kalau seseorang itu biasanya terkena GERD itu macam-macam ya, karena yang paling banyak itu bisa berkaitan dengan makanan. Biasanya itu yang kita konsumsi sehari-hari biasanya. Terus ada makanan itu biasanya karena konsumsi makanan yang berlemak tinggi, terus asam, pedas, terus apa namanya berkarbonasi ya atau soda seperti itu. Ya pokoknya yang merangsang saluran cerna sehingga dia menyebabkan untuk apa namanya produksi dari asam lambungnya itu juga banyak seperti itu. Tapi juga ada kondisi-kondisi khusus yaitu penggunaan obat-obatan ya dengan jangka panjang. Nah, seperti itu juga bisa mempengaruhi. Terus karena memang ada kondisi khusus ya pada kehamilan atau menopause itu juga mempengaruhi. Nanti bisa dibahas lebih lanjut ya setelah ini. Iya, kita akan bahas tipsnya gitu ya Bu ya sekalian. Tapi nanti di akhir teman-teman kita bakal tanya lagi ke Ibu nih gimana tahu kalau itu tuh GERD bukan sakit lambung biasa gitu Bu. Jadi tadi kan kalau itu MAH gitu ya, kita perbandingannya sama MAH. Tapi kita mungkin banyak banget, apalagi ibu tahu banyak banget permasalahan yang ada di lambung gitu. Dan gimana caranya teman-teman itu tahu kalau itu tuh penyakit GERD gitu, yang harus ditangani sesuai dengan penanganan GERD gitu, bukan penyakit lambung biasa gitu Bu. Yang tadi ya, jadi kalau bukan bedanya, jadi untuk melihat saya ini GERD apa enggak biasanya yaitu karena udah sampai naik ke atas, jadi sampai pahit seperti itu, jadi ada rasa di mulut pahit seperti itu ya biasanya, rasa asam, ada rasa pahit juga karena asam lambungnya meningkat, terus ada memang pada kondisi khusus yaitu nyeri di ulu hati itu yang secara klinis ya. Apa namanya selain mual sama muntah itu yang dirasakan secara klinis yaitu ada kayak rasa terbakar atau heartburn seperti itu. Ya itu yang pada kondisi pasien GERD yang membedakan seperti itu. Jadi kayak nyeri ulu hatinya kok semakin sakit gitu karena biasanya GERD seperti itu. Terus ada nggak sih Bu kayak kondisi-kondisi tertentu yang membedakan gejala di orang yang pertama ke orang yang kedua gitu, kayak beda-beda setiap orang gejalanya, atau setiap orang itu punya gejala yang sama, kayak misal heartburn tadi, terus kayak mual muntah gitu. Ya secara klinis ya untuk dilihat untuk pemeriksaan awal biasanya ada mual muntah itu, ada nyeri ya, terus ada seperti apa namanya di dada ada sesak, biasanya itu kalau sudah sampai parah biasanya seperti itu gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau misal kita bisa membedakan antara GERD dan juga penyakit lambung yang lainnya ya dengan cara kita tahu gejala apa yang kita rasakan gitu. Terus untuk selanjutnya nih untuk teman-teman yang bulan Ramadan ini puasa gitu, keren banget sebenarnya ya Bu ya. Puasa gitu, apalagi punya riwayat penyakit GERD gitu. Sedangkan yang kita tahu penyakit GERD itu bisa muncul dan juga timbul di berbagai kondisi gitu. Saat puasa bisa naik gitu ya Bu GERD-nya, terus juga sebaliknya gitu. Saat puasa kok jadi membaik gitu. Nah itu gimana penjelasannya Bu? Jadi ya Mbak Anti, jadi dari beberapa penelitian ya itu mengatakan bahwa kalau puasa itu malah kondisi GERD-nya semakin baik. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan seperti itu. Jadi itu di situ bahwa kenapa hal ini dikarenakan memang salah satunya adalah pola makannya teratur ya. Jadi dia makannya teratur, terus habis itu ada berbukaan sama sahur seperti itu terus ya. Dan biasanya pada kondisi-kondisi puasa membaik, tidak ada gejala klinis itu selain pola makanan teratur, biasanya ada pengendalian stres. Di mana kenapa pengendalian stres? Karena kan kita sebagai umat muslim seperti itu, puasa itu menahan ya tidak hanya lapar dan dahaga, tapi juga hawa nafsu. Jadi kita juga bisa mengontrol stres kita, mengontrol emosi kita, amarah kita. Nah, itu juga salah satunya dari hasil penelitian itu menyatakan bahwa memang lebih baik. Jadi pada kondisi yang orang dengan GERD dan melakukan puasa itu karena salah satunya adalah ada kontrol terkait dengan pola makan dan emosinya atau stresnya seperti itu. Terus pada kondisi khusus juga, jadi kalau pada pasien-pasien GERD ini biasanya
untuk makan kan ya lebih teratur ya untuk jamnya seperti Iya, itu. Jadi benar-benar. polanya terus untuk jamnya seperti itu lebih teratur sehingga metabolisme tubuh juga secara apa namanya secara Tidak langsung gitu ya, Bu? itu menyebabkan Membaik prosesnya gitu ya, Bu? ya membaik seperti itu. Terus biasanya kondisi-kondisi itu juga pada pasien apa namanya GERD, selain ya tadi mengontrol emosi itu selain terkait pola makan, stres, terus habis itu sama apa namanya tadi karena tidak ada ini ya apa namanya kondisi yang mempengaruhi seperti itu mempengaruhi dia bisa meningkat karena memang ada pengosongan lambung ya menyebabkan terkontrol GERD-nya seperti Lebih itu. membaik gitu ya, Bu, ya? Membaik ya. Oke. Jadi ternyata baru tahu nih kalau emosi juga dan stres gitu ya, Bu, mempengaruhi untuk gitu ya, Bu. peningkatan jadi dari asam lambung itu sendiri seperti itu. Jadi memang harus ini ya saling berkaitan semuanya itu ya. Oke. Pantes sering sih teman-teman tuh sering cerita Nah, gitu betul, asam lambungnya skripsi, naik ya pada kondisi stres. Oh, berarti seperti ini itu. agak harus Ya kan? dikhawatirkan teman-teman yang menjalani skripsi takutnya kena GERD gitu ya, Bu. Itu banyak sekali biasanya di mahasiswa gitu ya, Bu? ya secara tidak langsung karena memang stres juga mempengaruhi. Itu bisa dibahas nanti lanjut lagi Oke. gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bakal ngobrolin tentang pola makannya nih, Bu. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pengertiannya GERD, terus juga perbedaan GERD dan penyakit lambung lain. ya. Mungkin sekarang teman-teman harus tahu juga, tidak hanya menjaga tapi juga kita harus benar-benar memilih makanan yang kita makan. Betul, Gitu ya, Bu ya. ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, Ibu? Ya, kalau pada pasien GERD ya biasanya mau puasa atau tidak puasa untuk penjagaannya ya, maksudnya makanan yang boleh atau tidak boleh biasanya seperti itu ya. Yang pertama pasti kita hindari ya makanan yang merangsang untuk saluran pencernaan atau lambung itu ya. Salah satunya adalah tadi itu makanan yang pedas, asam seperti itu, yang kecut seperti itu, terus yang berbumbu tajam ya, yang menggunakan merica seperti itu banyak, terus bersoda ya, berlemak tinggi ya, santan-santanan. Nah, itu juga memicu untuk terjadi peningkatan asam lambung itu. Tapi kalau diharapkannya untuk makanan-makanan ya pasti gizi seimbang ya seperti itu ya. Sepertiga dia makan makanan pokok, sepertiga dia makan sayur, sepertiga lauk dan buah seperti itu ya. Jadi dalam kalau kita bilang isi piringku seperti itu. Nah, itu juga harus seimbang. Jadi ada makanan karbohidrat, ada protein, lemak ya seperti itu. Terus ada vitamin sumber vitamin dari sayur dan buah biasanya seperti itu. Jadi selain makanan itu juga harus pengolahannya. Jadi pengolahannya itu harus dilihat juga. Kalau makanan mentah memang banyak menimbulkan gas seperti itu. Jadi harapannya makanan itu dimatang yang dikonsumsi. Jadi kalau tadi itu terkait dengan yang boleh ya apa namanya secara umumnya. Tapi kalau yang ini teknik pengolahannya. Jadi makanannya harus matang seperti itu ya. Jadi tidak boleh makanan mentah seperti itu. Dan kalau untuk sumbernya itu masih boleh, nasi boleh, kentang boleh ya seperti itu ya. Kalau misalnya memang cuma pengolahannya aja yang tidak ditambah bumbu tajam ataupun bersantan ataupun ya yang memang bisa memicu ya seperti itu asam lambungnya meningkat. Terus kayak apa namanya konsumsi buah-buahan itu juga dicek lagi, dilihat lagi. Jadi buah-buahan yang tidak memberikan rasa kecut ya seperti itu, yang bisa menambah peningkatan asam lambung karena kita masih kosong berapa jam, itu juga bisa seperti pisang, melon itu seperti itu bisa dikonsumsi ya, yang aman ya. Ya terus biasanya karena kita berbuka dengan yang manis ya itu kurma ya. Jadi memang sudah lama kosong ya lambung kita melakukan puasa, jadi yang untuk pertama kali ya sesuai dengan sunnah kita konsumsi kurma seperti itu ya. Dia masuk karbohidrat kompleks, jadi memang dikonsumsi dalam di awal pada saat ini ya porsinya kecil tapi sering itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kurma kan kecil ya sedikit, tapi nanti untuk proses selanjutnya maksudnya sebagai pembuka ya seperti itu sesuai dengan sunnah. Terus tadi porsi kecil tapi sering ya, tips yang selanjutnya ya tadi itu cara ngaturnya ya makannya. Jadi porsinya nggak langsung banyak seperti itu, nanti dibagi bisa setelah berbuka nanti makan lagi pada saat setelah maghriban gitu ya, Bu? Iya itu diperbolehkan. Terus sahur juga nanti harus dibatasi seperti itu, tidak terlalu banyak ya. Terus pada kondisi ini juga itu harus ada
apa namanya itu konsumsi makanannya itu biasanya karena porsi kecil tapi sering, sehingga kalau bisa makan itu ya 2-3 jam sebelum tidur. Jadi tidak gitu. ada setelah, karena ada proses pencernaan ya di dalam lambung ya. Jadi kalau saya biasanya jelasin ke mahasiswa itu, jadi di dalam lambung ketika dia sudah kita kunyah ya, itu ada enzim-enzim ya, mulai dari amilase yang bercampur dengan liur kita sampai dengan ke kerongkongan sampai dengan ke lambung. Nah, itu di dalam lambung tuh ada proses lagi pencernaan itu. Nah, di situ itulah nanti yang membuat itu makanan kita tuh diolah lah seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses penyerapan dan lain-lain. Pada proses pencernaan itu sehingganya porsi kecil tapi sering itu juga mempengaruhi ya, seperti itu. Jadi memang harapannya jangan terlalu banyak, terus ketika makan pada malam hari ya itu harus dibatasi waktunya supaya tidak makanan yang kita konsumsi itu kembali lagi ya, seperti itu, atau terjadi reflux seperti itu ya, ke kerongkongan ya kalau bahasanya, atau esofagus seperti itu. Jadi emang di gizi kali ya Bu, dan di kesehatan itu memang benar-benar dianjurkan untuk tidak makan terlalu malam gitu ya Bu, dan harus dibatasi kapan waktunya terakhir makan, dan juga nggak boleh langsung tidur gitu ya Bu. Gizi seimbang itu yang utama ya kalau pada mahasiswa biasanya. Terus tadi belum berlemak ya, berlemak bersoda. Biasanya kita kalau buka itu langsung ya, kalau bisa ya gitu. Nah, itu juga memicu untuk peningkatan asam lambung seperti itu. Apalagi yang bersantan seperti itu. Gitu. Jadi berarti tips untuk teman-teman yang ada di rumah, makan sedikit porsinya tapi sering ya. Tapi kalau karena puasa kan nggak mungkin sering ya. Jadi otomatis sedikit itu pada saat dibagi waktunya. Termasuk minum pun sama. Jadi 8 gelas juga dibagi. Nah, itu kalau pada saat puasa, kondisi puasa gini, berbuka sama sahur itu harus ada jeda kan. Maksudnya makannya tidak langsung diborong semua sekaligus. Jadi harus setelah berbuka kita konsumsi dulu yang ringan ya, bisa kurma dibuka sesuai dengan sunnah, terus air putih, baru nanti kita lanjutkan untuk konsumsi makanan yang memang aman ya, mau nasi kalau memang nggak bisa ya, biasanya kan ada beberapa orang yang tidak bisa ya, itu harus porsi kecil tapi porsinya porsi kecil seperti itu. Nah, terus kalau untuk gizi seimbang tadi sudah disampaikan ya, isinya ya itu boleh dari sumber karbohidrat, nasi, kentang dan lainnya. Tapi kalau biasanya pada GERD itu biasanya kan asam lambungnya ya. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang bergas ya, termasuk makanan mentah ataupun kayak jagung ya bergas, itu juga tidak diperkenankan pada saat berbuka puasa ya gitu. Pokoknya makanan matang itu. Terus kalau kayak protein ya, protein tahu tempe, ikan ya, ayam itu diperbolehkan, telur seperti itu boleh. Sama sayurnya harus matang, yang dikonsumsinya tidak mentah seperti itu. Terus sama buah yang aman tadi seperti itu. Jadi mungkin kita juga sering banget nih dengar teman-teman, kalau mungkin teman kita sering cerita ke kita gitu ya Bu, terus bilang orang kena asam lambung itu kayak telat makan salah, kebanyakan makan juga salah. Jadi itu gimana sih Bu, ada penjelasannya nggak Bu? Biasanya kalau pada kondisi ya karena asam lambung itu kan diproduksi setiap jamnya ya. Jadi makanya kenapa porsi kecil tapi sering, karena memang secara ilmiah, memang secara maksudnya fisiologis tubuh kita itu memang memproduksi asam lambung itu ya. Jadi memang kalau dia memproduksi terus dia keluar, karena fungsinya kan untuk menghancurkan makanan yang kita makan ya, membantu proses pencernaan. Kalau nggak ada yang diisi kan pasti otomatis lambung kita yang ini kan, sehingganya memang harus sedikit ya dikonsumsi sedikit-sedikit. Nah, kalau terlalu banyak itu ya itu menyebabkan dia kembali lagi secara nggak langsung reflux, bisa naik ke atas ke kerongkongan, yang mana nanti bisa muntah, bisa sesek, rasa terbakar, mual, dan itu biasanya seperti itu. Tapi terlalu sedikit pun juga nggak ini, karena nyeri ya biasanya ya, ada perasaan kok kayak kosong, lambungnya nggak diisi gitu. Jadi memang harus pas seperti itu. Nanti ada biasanya pada kondisi itu dia udah tahu nih, biasanya ada sebelum itu teman-teman harus periksa ke dokter ya. Jadi memang harus pengawasan dokter, ada konsumsi obat yang dikonsumsi supaya, karena memang sudah biasanya orang-orang dengan GERD ini harus periksa ke dokter. Jadi ada konsumsi obat secara gitu ya, jadi memang harus terkontrol ya seperti itu, supaya tidak terulang ya GERD-nya. Nah, jadi nanti kalau misalnya biasanya ada obat yang diminum sebelum dia makan seperti itu, jadi supaya ada proses membantu tidak makin meningkat atau seperti apa asam lambungnya. Jadi nanti ada yang memang tergantung dokternya nanti menganjurkan seperti apa. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya untuk konsumsi obat ya. Gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih memiliki gejala awal nih Bu, kayak gejala awal yang
kayaknya ini akan jadi GERD deh gitu. Iya. Itu kira-kira GERD bisa sembuh di awal gejala atau memang GERD itu tidak bisa ya Bu untuk di Kalau sudah GERD biasanya hanya mengurangi gejala gitu. ya gitu. Tidak bisa mengurangi menghilangkan ya, Bu? kekambuhan ya. Kalau hilang ya enggak, karena memang ada kalau dibilang saluran ya, sphincter atau bahasanya itu sphincter ya. Ya jadi apa sih, kayak untuk penguncinya gitu loh. Kalau dia masih awal mungkin masih bisa diterapi dengan dia makannya teratur, terus porsinya kecil gitu tapi sering. Terus apa namanya, pemilihan makanannya juga harus dibatasi untuk makanan yang meningkatkan asam lambung tadi itu ya. Coklat itu juga bisa, teh kopi saya lupa tadi. Teh kopi, coklat seperti itu, terus yang makanan pedas, asam seperti itu, terus berkarbonasi, bersantan itu juga meningkatkan asam lambung. Nah, jadi kalau untuk hilang nggak bisa, tapi ngurangi gejala mungkin iya ya, dengan kita diet ya atau pengaturan. Jadi kalau diet itu namanya pengaturan makan artinya. Jadi makanya kenapa kok kita sebagai seorang ahli gizi itu biasanya mengatur diet itu artinya ngatur makan. Nah, pada kondisi itu kita harus ngatur makan. Bukan nggak makan sama sekali ya. Biasanya kan mengarah ke situ, tapi makanan kita itu diatur. Jadi yang boleh dimakan apa, nggak boleh dimakan apa gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman taunya diet itu untuk ngurusin badan, tapi kalau ini kalau secara mengatur gitu ya Bu. Ininya pengaturan makan. Secara ilmu gizinya kalau kita pelajari diet itu mengatur makan ya, pengaturan makan seperti. Nah, itu dia tadi Ibu Rika ini udah berbagi banyak banget informasi ya Bu. Udah dari awal sampai pertengahan ini deh, wes. Yeah. Nah, sekarang tinggal kita bagi-bagi tipsnya nih Bu. Tips untuk teman-teman yang punya gejala GERD atau bahkan sudah menderita GERD sampai saat ini gitu Bu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman tipsnya Bu. Ya, tips yang ini untuk para penderita GERD ya, biar supaya menjalani ibadah puasanya dengan nyaman, terus memang tidak ada gangguan ya, tidak kambuh-kambuh lagi. Jadi harapannya dengan tips ini teman-teman bisa nanti lebih mengelola ya, atau lebih menerapkan lah seperti itu ya. Jadi yang pertama itu jangan tidak sahur atau melewatkan waktu sahur. Nah, karena khawatirnya kita kan sudah dari pulang tarawih ya, terus istirahat malam, terus memang kita dianjurkan untuk sahur. Jadi memang sahur itu jangan dilewatkan, tuh tips yang pertama. Jadi jangan melewatkan waktu sahur. Jadi karena sahur juga bisa dimana dia memberikan suplai energi ya. Jadi nanti dia untuk memberikan tenaga untuk menjalani puasa selama 1 hari. 12 jam ya Bu ya lebih. Terus sahur, terus yang kedua harus tahu dulu, harus paham. Jadi makanan, minuman yang memicu GERD itu apa ya, tadi yang saya sebutkan ya, saya jelaskan. Terus yang aman, terus yang selanjutnya itu dia juga harus memilih seperti itu. Jadi makanan yang aman untuk dikonsumsi. Tadi kan sudah tahu makanannya, tidak boleh makanan yang termasuk yang berkafein ya, terus pedas terlalu kecut, terus habis itu makanan yang memang menimbulkan gas lambungnya asam lambungnya meningkat ya, tadi itu ya. Teh, kopi, coklat, terus pedas ya, asam seperti itu juga mempengaruhi. Makanan yang mentah seperti itu, yang bergas itu juga dihindari seperti itu ya. Terus yang aman untuk lambung ya seperti karbohidrat ya, karbohidrat boleh dari produk olahan ya, dari biji-bijian itu juga boleh. Terus buah sayur ya, kalau karbohidrat nasi ya seperti yang biasa kita konsumsi itu masih aman ya, semuanya masih, sumber-sumber yang lain masih aman seperti itu. Terus yang ketiga itu kita harus hindari makanan yang berlemak tinggi ya, seperti itu kayak bersantan ya, digoreng ya seperti itu, dan dengan ditambah lagi dengan berbumbu tajam. Nah itu biasanya kan kita paling senang ya. Terus berbuka dengan porsinya kecil dulu, jadi bertahap seperti itu. Terus konsumsi makanannya juga diawali dari yang ringan dulu ya, seperti itu kurma tadi itu berbukanya. Terus dijeda makannya seperti itu, tidak diperkenankan juga makan terus langsung tidur, baik sahur ya, setelah sahur maupun setelah berbuka ya seperti itu. Jadi atau nanti mau tidur baru makan. Nah khawatirnya nanti ada reflux seperti itu, atau nanti makanan yang kita makan kembali lagi seperti itu ya. Terus kelola stres, nah itu yang terakhir itu yang harus kita ini ya. Jadi memang kalau bisa jangan sampai, karena memang kita harus mengendalikan semuanya pada puasa ini ya, menahan semuanya. Nah mudah-mudahan sebagai pembelajaran, jadi tidak ada lagi perasaan stres atau memicu ya untuk asam lambungnya meningkat seperti itu.
Kalau untuk makanan ya yang tadi itu yang saya sampaikan, tapi kalau untuk pengelolaan diri ya salah satunya adalah manajemen stres seperti itu ya. Mengelola makanan yang kita konsumsi juga masih tetap bisa makan enak kok ya Bu, asalkan kita tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu, dan juga selama itu tidak mempengaruhi penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya nggak masalah kayaknya ya Bu. Ya, ada juga tadi yang saya sampaikan teknik ya. Jadi teknik memasaknya seperti itu ya. Jadi kalau bisa memang yang matang, ya ditumis yang tidak banyak minyak seperti itu ya. Boleh direbus juga boleh. Itu juga bisa mengendalikan GERD-nya ya untuk memasak. Untuk teknik dalam pemasakan makanan seperti itu. Terus biasanya kan kita suka menunda-nunda ya. Nunda-nunda berbuka atau makan nanti segala macam. Nah, kalau bisa ya itu. Jadi tetap berbuka puasa sesuai dengan waktunya tadi itu, terus konsumsi yang dari sedikit dulu, terus nanti baru dilanjutkan. Jadi memang harus sesuai dengan jadwalnya, jadi polanya ya, jadi buka sama sahur sesuai dengan waktunya seperti itu. Jadi ada untungnya juga sebenarnya kita puasa ini, jadi kita makin tahu makan yang teratur, mulai dari buka puasa terus sahur gitu ya. Makanan secukupnya. Dan yang pasti kita mengontrol ataupun mengendalikan makanan yang kita makan selama di pagi sampai sore hari karena kita puasa gitu ya Bu. Dan kita juga bisa kelola stres. Jadi teman-teman yang stres ini dikurang-kurangin stresnya biar GERD-nya nggak naik gitu ya Bu, asam lambungnya nggak meningkat gitu. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin itu teman-teman, dan satu lagi deh Bu, untuk teman-teman yang merasa punya gejala ataupun merasa memiliki penyakit GERD, kira-kira pesan untuk teman-teman ini gimana terkait dengan pengobatan ataupun untuk pengobatan awal gitu. Kalau GERD ini ya jadi harus ke dokter. Jadi disarankan untuk tetap periksa ke dokter supaya tidak memperparah kondisinya. Jadi tetap dapat obat dari dokter, penata laksanaannya di terapi oleh dokter, juga nanti diatur oleh makannya atau dietnya seperti itu. Nah, itu salah satunya ya tadi itu, dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang ya seperti itu, terus tidak merangsang saluran pencernaan ya, baik makanan yang pedas, asam ya, yang kecut seperti itu, terus bersoda ya, terus bersantan berlemak tinggi ya, santan berlemak tinggi. Nah, itu juga dihindari ya, berkafein ya tadi, teh dan kopi, coklat seperti itu mempengaruhi produksi asam lambungnya meningkat. Dokter, terus pengaturan makannya, terus kelola stresnya, terus mulai jadwal makan. Jadi sesuai. Jadi kalau misalnya memang makannya biasanya jam 7 sarapan pagi ya, kalau karena kondisi puasa berarti berbukanya jam sesuai dengan ini gak mungkin kan berbukanya di ini kan, jadi jamnya ya sesuai berbuka ya pada jam saat berbuka, pada saat sahur ya diharapkan juga konsumsi makanan sahur seperti itu, bersahur juga seperti itu. Jadi polanya harus terbentuk ya seperti itu ya, teratur seperti itu gitu. Jadi 4 tips itu. Jadi Ibu Rika ini udah berbagi tips and tricksnya juga nih, dan juga pesan buat teman-teman yang merasa punya penyakit ataupun gejala dari GERD ini sendiri gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih sudah datang di podcast UAP TV, dan terima kasih juga sudah berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di rumah ini Bu. Mungkin semoga informasinya bisa membantu teman-teman ya Bu ya. Gitu. Biasanya untuk adik-adik mahasiswa ya, karena kesulit makan, jarang makan, pengen diet gitu. Ya itu saya sampaikan kalau diet pengaturan makan. Jadi kalau artinya diet itu pengaturan makan. Jadi makannya diatur. Jadi bukan sama sekali tidak makan. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi pasien ya atau adik-adik mahasiswa ini, atau ya kadang kita juga malas makan ya karena misalnya nafsu makannya pada saat kondisi menurun, atau memang biasanya stres, banyak pikiran. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi pada adik-adik, jadi kalau bisa pada mahasiswa ya, adik mahasiswa pola makannya ya harus teratur ya. Jadi saya lihat kayak pasien di IMC itu paling banyak mahasiswa ya, terus Putri. Kena ini ya, kena GERD ya, gitu ya Bu.
Jadi harus dikelola dengan baik. Kalau kita memang sudah terkena, harus konsumsi obat dan pengaturan makannya juga. Jangan lupa dikonsultkan ya, seperti itu ya, ke ahli gizi seperti itu boleh ya. Nanti bisa konsultasi gizi di IMC juga ada. Terus biasanya mahasiswa gizi nih, mahasiswa S1 gizi. Jadi harapannya nanti bisa saling memberikan informasi kepada mahasiswa lainnya. Jadi bisa sharing ya, gitu. Ya, itu mungkin dari saya ya, gitu. Ini udah kurang lebih 2 SKS ini Bu kita di sini. Betul ya. Oh ya, jangan lupa ya untuk bergabung di program studi S1 Gizi Universitas Aisyah Pringsewu. Ya, akreditasinya sekarang sudah alhamdulillah unggul ya Bu. Selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu ya adik-adik, kalau misalnya memang mau jadi seorang ahli gizi ya, seorang yang tahu di bidang gizi seperti itu, pengen meneruskan cita-citanya, silahkan bergabung di S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Untuk diskon nanti bisik-bisik ya Bu di belakang. Nanti bisa ditanyakan ya diskonnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan informasi yang diberikan Ibu Rika semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan sampai jumpa lagi di podcast UAP TV selanjutnya. Saya Anti Aisyah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.